Baik, Mister akan menjelaskan membahas tentang tugas kemarin. Jadi untuk nomor pertama 225 dikali di dalam kurung 83 dikali 42 sama dengan 225 atau 225 dikali dengan n di dalam kurung kemudian dikalikan dengan 42. Nilai n pada ini 225 dikali n ini kira-kira berapa? Nah, jadi untuk mengatakan demikian itu sebenarnya perkalian meskipun tidak dikurung itu hasilnya akan sama saja. Jadi untuk demikian 225 dikali 83 dikali 42 dibolak-balik seperti apapun hasilnya akan tetap sama. Jadi 225 dikalikan dengan n dikalikan 42 maka n nya sama dengan berapa? Maka n ini akan sama dengan bilangan-bilangan sebelumnya. Yang belum ada apa? Yang belum ada adalah 83. Maka n ini adalah 83. Seperti ini. Gitu. Untuk yang nomor 2, 25 dikali 38 ditambah 762 sama dengan 25 dikali 38 ditambah n dikali dengan 762. Nah, lain halnya dengan yang perkalian tadi, yang nomor 2 ini ada unsur penjumlahannya. Nah, ketika ada unsur penjumlahan seperti ini, maka ini harus difaktorisasi seperti ini. Nah, jadi 25 dikali ini 38 ditambah 762 maka sama dengan seperti ini. 25 dikali dengan 38 ditambah dengan 25 dikali 762. Nah, seperti ini. Maka n ini akan berisi bilangan 25. Nah, seperti ini. Gitu ya. Nah, kemudian yang nomor 3 adalah 475 jika dibulatkan ke ratusan terdekat akan menjadi. Nah, kita tinggal melihat 475 maka ini adalah ratusan, 470 ini adalah puluhan dan 5 adalah satuan. Maka kita akan meniadakan yang mengesampingkan yang satuan karena sebelum ratusan itu adalah puluhan, maka yang kita perhatikan adalah puluhannya. Nah, ketika puluhannya ini 7, maka 7 itu adalah lebih dari 5. Ketika 7 itu lebih dari 5, maka ditambah 1 di angka ratusannya. Jadi jika 475, 70 itu lebih dari 50, maka akan naik ke atas. Nah, jadi kalau pembulatan ke ratusan dekat, kita tinggal melihat ratusannya. Dan setelah ratusan itu tadi puluhannya apa? Puluhannya berapa? Ketika puluhannya lebih dari 5, maka ratusannya akan ditambah 1 dan lainnya akan menjadi 0. Maka jika 475 dibulatkan ke ratusan terdekat akan menjadi 500. Demikian. Ya. Nah, sekarang 300 nomor 4, 362. 362 ditambah dengan 526. 526. Maka kita jumlahkan. Kita jumlahkan ini jadi 2 ditambah 6 8. Kemudian 6 tambah 2 8 juga. 3 ditambah 5 8 juga. Nah, kita lihat ini. Nah, 888 itu bisa kita bulatkan ke puluhan terdekat atau ke ratusan terdekat. Jika permintaan soal menjadi ratusan terdekat, maka yang kita lihat adalah puluhannya. Ketika yang diminta adalah bulatkan menjadi puluhan terdekat, maka yang kita lihat adalah satuannya gitu. Karena kebetulan semuanya lebih dari 5, maka kita tinggal menaikkan semuanya satu-satu, pembulatan ke atas semua. Jika ke puluhan terdekat, maka hasilnya adalah 890 karena 8 ini akan naik ke atas. Ketika yang diminta adalah ke ratusan terdekat, maka 8 ini yang akan naik ke atas, maka menjadi 900. Seperti itu ya. Jadi jika dibulatkan akan menjadi 890 atau 900. Seperti itu. Kemudian kita akan lanjut ke soal nomor 5, faktor dari 10. Maka kita akan sekarang kita masuk ke soal nomor 5, faktor dari 10 ialah. Nah, jadi kita buat tabel seperti ini. 10 bawahnya dibuat seperti ini. Nah, kita buat seperti ini. Ini perkaliannya. 10 ini bisa dibagi berapa?
bagi 1 bisa pasti 10. Nah, kemudian bisa dibagi 2, bisa. 2 kali berapa sama dengan 10? 5. Nah, bisa dibagi 3? Nggak bisa. Bagi 4? Nggak bisa. 5? Kembali lagi 2 kali 5 lagi. Nah, berarti sudah selesai di situ. Berarti faktor dari 10 ialah ini 1, terus 2, terus 5, terus 10. Nah, jadi ini jawabannya gitu ya. Nah, gitu. Kemudian nomor 6, faktor prima dari 20. Sama halnya dengan seperti itu. Jadi 20 caranya sama, kita bagi 2 karena bilangan genap. Hasilnya adalah 10. Nah, karena 10 sudah kita kerjakan di sini, kita tinggal menyalin aja. 2, kemudian 5, kemudian 5, kemudian 1. Nah, demikian. Nah, jadi kita bisa tuliskan 2-nya ada berapa? Karena 2-nya ada 2, maka kita tuliskan di sini 2 pangkat 2 karena 2-nya ada 2. Kemudian 5, 1. Nah, kita tuliskan di sini 5. Nah, kemudian di sini ada angka 1. Ini adalah faktorisasi prima dari 20. Demikian ya. Kemudian sekarang kita berlanjut ke soal selanjutnya nomor 7 yaitu 140. Nah, 140 sama caranya dengan demikian. 140 karena bilangan genap maka bisa kita awali dengan pembagi angka 2. Hasilnya adalah 70. 70 dibagi 2 hasilnya adalah 35. Nah, saya teruskan di sini. 35 bisa dibagi 2 tidak bisa karena ini adalah bilangan ganjil. Dibagi 3 tidak bisa karena satuannya adalah 5. Maka akan bisa kita bagi dengan angka 5, yaitu hasilnya adalah 7. Kemudian 7 kita bagi dengan angka 7 yaitu 1. Nah, kalau demikian kita bisa mengetahui hasilnya. Nah, maka ada angka 2-nya 2 kali, kemudian 5, 7 dan 1. Maka kita tulis di sini juga faktorisasi primanya adalah 2 pangkat 2 dikali dengan 5 dikali dengan 7 dikali dengan 1. Demikian ya. Kita lanjutkan ke soal nomor 8 yaitu FPP dari 70 dan 105. Nah, kita bisa membuat seperti ini. 70 dan 105. Nah, sebenarnya kita bisa menggunakan faktor seperti faktorisasi tadi, tapi ini cara yang lebih cepat yang bisa kalian gunakan karena bisa nanti akan dijadikan kalau kita mencari faktor, jadi ini faktorisasi ganda itu seperti itu. Jadi sama 70 dan 105. Itu. 70 kalau salah satunya bisa dibagi dengan faktor prima terkecil, maka kita bagi dengan faktor prima terkecil dulu. Bisa dibagi 2, bisa. 70 bisa dibagi 2, hasilnya adalah 35. 105 bisa nggak dibagi 2? Tidak bisa, maka tetap kita tulis 105 seperti ini. Nah, karena ini hanya salah satu, kita beri tanda persegi. Kemudian kita bagi lagi. Selanjutnya kita bagi 3. Bisa nggak kita bagi 3? Bisa. Kita bagi 3. Oh, tidak bisa. Karena 35 tidak bisa dibagi 3, maka harus kita bagi dengan angka 5. Kita bagi dengan angka 5. 35 kita bagi 5 hasilnya adalah 7. 105 kita bagi dengan 5 hasilnya adalah 21. Nah, demikian. Karena dua-duanya bisa kita bagi dengan angka 5 dengan faktor prima ini, maka angka 5-nya kita beri tanda lingkaran ini. Kemudian setelah itu 7 dan 21 ini bisa dibagi dengan angka 7. Nah, demikian. Setelah itu 7 dibagi 7 hasilnya adalah 1. 21 dibagi 7 hasilnya adalah 3. Nah, karena duanya bisa maka kita harus lingkari yang ini. Kemudian kita bagi lagi. Tinggal angka 3 saja. Berarti kita bagi angka 3. Nah, ketika sudah angka 3, 1 dibagi 3 nggak bisa, tetap kita tulis 1. 3 dibagi 3 hasilnya adalah 1. Nah, ketika sudah selesai, 3 hanya membagi ini saja, ya kan? Nah, jadi ini kita kasih tanda persegi seperti itu. Ini seperti ini tadi, hanya yang bisa dibagi hanya ini saja, ini nggak bisa. Nah, ketika sudah demikian, karena yang ditanyakan adalah FPP, jadi yang kita gunakan hanya yang dilingkari saja, 5 dan 7.
Kita tulis di sini FVP-nya adalah 5 dikali 7 sama dengan 35. Seperti itu. Tapi jika yang ditanyakan adalah KPK-nya, maka persegi ataupun lingkaran semuanya dikalikan. Itu kalau KPK. Nah, kita coba sekarang yang KPK nomor 9. Nomor 9 ini adalah KPK dari 35 dan 42. Nah, 35 dan 42 kita tidak bisa membagi 5 atau membagi 2. Nah, gitu kan? Jadi harus salah satu dulu. Nah, gunakan. Boleh kita gunakan yang 42 dulu dibagi 2. Karena kita pakai faktor terkecil dulu. 35 nggak bisa dibagi 2, tetap kita tulis 35. 42 tetap dibagi 2 tetap bisa. Hasilnya adalah 21. Nah, seperti ini. Nah, kemudian kita bagi lagi. 35 bisa nggak dibagi 3? Tidak bisa. 21 bisa. 35 tetap 35, 21 menjadi 7. Nah, demikian. Karena yang tadi tidak bisa membagi semuanya, kita kasih tanda persegi. Nah, sekarang 35 dan 7 bisa kita sama-sama kita bagi 7. Nah, 35 dibagi 7 hasilnya adalah 5. 7 dibagi 7 hasilnya adalah 1. Kemudian saya teruskan di sini. Dari sini ya. 5 dan 1. Nah, tinggal angka 5-nya saja yang belum kita selesaikan. 5-nya akan dibagi dengan angka 5 karena 5 adalah faktor 5 juga. 5 dibagi 5 1, 1 dibagi 5 tetap ini. Nah, karena 5 tidak bisa membagi keduanya, maka kita beri tanda persegi. Nah, karena yang ditanyakan adalah KPK, maka baik persegi maupun lingkaran kita kalikan semuanya. Ada angka 2, ada angka 3, ada angka 5, ada angka 7. Gitu. Hasilnya berapa? 2 kali 3 berapa? 6. 6 dikali 5 berapa? 6 dikali 5 adalah berapa? 6 kali 5? 6 dikali 5 adalah 30. 30 dikali 7 hasilnya adalah 210. Nah, mereka tulis di sini 210. Ini hasilnya. Tuh. Kemudian kita masuk ke soal terakhir nomor 10, yaitu kita menggunakan materi penjumlahan bilangan negatif dan positif. Seperti itu. Jadi kita harus tahu sifat-sifatnya. 10 ditambah negatif 4 dikurangi negatif 9, kan? Jadi kita menggunakan yang Mister bilang waktu pelajaran kemarin adalah positif negatif dan positif. Sudut kutub negatif dan kutub positif, seperti itu. Ketika positif ketemu negatif, maka hasilnya adalah negatif. Ketika negatif ketemu negatif, hasilnya adalah positif. Itu adalah sifat-sifat dari operasi penjumlahan dan pengurangan. Nah, jadi kita tinggal merubah, hasilnya adalah 10 positif ketemu negatif jadinya negatif, jadi negatif. 4 turun, negatif ketemu negatif hasilnya adalah positif. Nah, seperti ini. 9 turun. Nah, kita tinggal menjumlahkan dan mengurangi seperti operasi seperti biasa. 10 dikurangi 4 hasilnya adalah 6. 6 ditambah 9. 6 tambah 9 hasilnya adalah 15. Maka hasilnya adalah 15 gitu. Jadi itu pembahasan dari nomor 1 sampai nomor 10 tugas yang Mister berikan kemarin. Yang masih salah nanti dicek lagi, dibenarkan dan dipelajari lagi gitu ya. Terima kasih. Selamat beristirahat dan selamat belajar.